Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واكتفى بأثره إلى يوم القيامة. قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة أهلها في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين والmuslimat, al-ikhwah wal-akhwat, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita kembali di malam hari ini dipertemukan oleh Allah di salah satu tempat yang mulia, fi baitin min buyutillah, fi masjid min masajidillah, di salah satu rumah dari rumah Allah, untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, sekaligus kita melanjutkan pengajian rutin kita di setiap hari Senin malam Selasa, yakni membahas kitab Mukhtasaru Siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kitab mukhtasar terkait dengan ringkasan dari sirah perjalanan hidup Ar-Rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Al-Mujaddid, sang pembaharu agama Islam dari bid'ah-bid'ah khurafat, yakni Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita membahas pembahasan terkait dengan istihza'ul musyrikin di halaman ke-67 dari buku cetakan Manaratul Islami. Di halaman ke-67 beliau membawakan judul yang baru, Istihza'ul Musyrikin, yaitu istihza. Istihza itu mengolok-olok, mempermainkan sekaligus mencaci maki, itu namanya istihza. Seperti candaan-candaan, perendahan, mengolok-olok, mencaci maki, ini disebut dengan istihza di dalam Islam. Istihza'ul musyrikin, yaitu orang-orang musyrikin yang mereka kerjanya ini mengolok-olok orang yang beragama Islam. Orang yang beragama Islam. Ini masih di dalam pembahasan ibtida'ud da'wah, ya, masih terkait dengan awal-awal Islam, yang Islam itu dianggap asing. Bada al-Islamu ghariban, Islam itu dimulai di atas keterasingan. Wa sayaudu ghariban kama bada'a, dan Islam itu juga berakhir, akan kembali di akhir zaman menjadi sesuatu yang asing, kama bada'a, sebagaimana dia bermula. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang berada di atas keterasingan tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzakumullah, diucapkan oleh Syekh di buku ini di halaman ke-67 di poin bagian bawah, ya. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza jalasa wa hawlahu al-mustad'afun min ashabihi mithla Ammar ibn Yasir wa Khabbab ibn al-Arat wa Suhaib ar-Rumi wa Bilal wa ashbahihim. Wa idza marrat bihim Quraisy istahza'u bihim wa qalu
haula'i julasa'uhu qad manna Allahu 'alaihim min bainina. Disebutkan oleh Syekh di sini, wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu dulu ya, idza jalasa, apabila beliau sedang duduk, wa haulahul mustad'afuna min ashabihi. Beliau duduk bersama orang-orang yang mustad'afun, orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah dari kalangan budak, orang-orang tidak punya kekuatan. Kalau Rasulullah ini duduk dengan para sahabatnya dari kalangan budak, dari kalangan orang-orang yang tidak punya kekuatan ini, seperti contohnya siapa? Ammar ibn Yasir, seperti Ammar, wa Khabbab ibn al-Arat, demikian pula Khabbab, ini sahabat-sahabat yang lemah ya. Wa Suhaib ar-Rumi, Suhaib ar-Rumi juga termasuk sahabat Nabi di awal-awal Islam ya. Banyak nama orang zaman sekarang Suhaib ar-Rumi ya. Wa ashbahihim, dan semisal mereka, yakni orang-orang yang sejenis mereka ini, orang-orang yang lemah ini. Kalau Rasulullah itu duduk bersama mereka, orang-orang yang lemah ini, idza marrat bihim Quraisyun, kalau orang-orang Quraisy itu marrat artinya melewati. Kalau orang-orang Quraisy itu melewati, lewat mereka, lewat di tengah-tengah Nabi dan orang-orang yang lemah ini, apa yang mereka lakukan? Qalu, maka mereka akan mengatakan, ada saja ucapan-ucapan mereka, ejek-ejekan. Mereka mengatakan, ahaula, apakah mereka-mereka ini, julasa'uhu, yaitu teman-teman Muhammad ini, inikah teman-temannya Muhammad? Ditunjuknya orang-orang yang lemah itu ya. Kalau kita mungkin zaman sekarang, ma'asyiral ikhwah azakumullah, orang-orang yang belajar agama itu dikenal, mereka bukan tidak bisa mencari dunia dengan harta benda yang banyak, tapi mereka merasa cukup. Itu sifat qanaah. Bukan setiap di antara kita tidak bisa mencari sesuatu yang berlebihan. Bisa. Coba di saat ini kita tidak usah cari ilmu, nggak usah pergi taklim, kita cari uang, bisa? Bisa. Tapi kita lebih memilih untuk memperuntukkan sebagian waktu itu untuk agama Allah. Ya. Bahkan kalau kita kembali kepada ayat, wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah Azza wa Jalla, carilah dengan nikmat yang kami berikan, kalian diberikan nyawa, hidup, waktu, kendaraan, harta. Itu nikmat. Cari negeri akhirat kata Allah. Tapi jangan lupa nasib kalian dari dunia, karena kalian hidup di dunia. Jangan lupa nasib kalian. Allah suruh cari akhirat. Zaman sekarang kita sudah terbalik. Dunia kita cari berapa jam? Dari pagi sampai sore. Ta'lim satu hari hanya berapa kali? Satu kali. Nah, ini sudah terbalik. Tetapi alhamdulillah, al-qalil, sesuatu yang sedikit, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqal. Itu menjadi amalan yang paling Allah cinta walaupun sedikit. Tapi continue amalan yang sedikit itu. Terus menerus al-mudawamah dilakukan. Dibandingkan orang-orang yang sama sekali tidak punya ilmu, maka orang-orang di luar sana akan mengatakan apa? Mereka akan mengatakan, kalian orang-orang yang belajar agama, justru kalian tidak memiliki apa-apa. Hidup kalian susah. Kalian banyak merasakan kegundah-gulanaan hidup, kegelisahan dan seterusnya. Ini ma'asyiral ikhwah, bentuk olok-olok sebenarnya yang seperti ini, ya. Bentuk olok-olok yang seperti ini sebagaimana yang disebutkan oleh orang-orang Quraisy di zaman Nabi SAW untuk istihza, mengolok-olok orang-orang yang bersama Nabi SAW. Inikah teman-temannya Muhammad itu orang-orang lemah? Kalau kita zaman sekarang, inikah kalian itu orang-orang yang tidak memiliki apa-apa? Sama saja. Kalau dulu mungkin lemah fisik karena mereka adalah budak, kalau sekarang mungkin orang mengatakan lemah harta. Ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Walaupun tidak dinafikan dari kalangan para sahabat itu, ada juga di antara mereka yang kaya, yang memiliki harta seperti Utsman dan sahabat-sahabat yang lain. Anas bin Malik, luar biasa itu hartanya. Karena doakan Nabi SAW, Allahumma barik fi malihi wa ahlihi. Ya Allah, berkahilah anak ini pada hartanya dan keturunannya, sehingga banyak anaknya dan banyak hartanya. Didoakan oleh Nabi SAW.
Tapi mereka tidak menjadi kufur dengan harta itu. Mereka tetap mulia, tetap menjadi orang yang zuhud, qanaah. Dan zuhud itu tidak mesti menampakkan hidup itu seakan-akan susah. Tidak seperti itu zuhud. Zuhud itu seorang, dia betul-betul mencari agama Allah. Bahkan sebagian mereka menyebutkan talaqud dunya wa khaful fitnah. Mereka mentalak dunia. Tahu mentalak dunia ya? Bukan istri yang ditalak. Mereka mentalak dunia wa khaful fitnah, wa khafu fitnah. Mereka takut dengan fitnah-fitnah dunia itu. Artinya apa? Mereka tidak terlalu mencari dunia berlebihan. Tetapi memang Allah takdirkan garis hidupnya sa'id, kaya, ya dia kaya. Walaupun dia tidak berusaha dengan sesuatu yang banyak. Karena hidup dunia ini imma syaqi wa imma sa'id. Apakah seorang itu syaqi, sengsara, atau sa'id? Tapi la ba'sa fihi, tidak masalah. Ya. Inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala. Besarnya balasan yang Allah berikan di hari kiamat sesuai dengan besarnya cobaan. Semakin susah kita ikhwah, semakin berat kita menjalani kehidupan dunia ini, semakin besar pahala kita di sisi Allah. Itu jaminan. Hidup di dunia ini sementara. Tidak apa-apa kita ya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Tidak masalah. Karena dunia ini cepat atau lambat kita akan melewatinya. Tidak ada pemastian dari syariat sampai kapan manusia hidup. Tidak. Tapi ajal itu pasti datang. Maka kalau Nabi sedang duduk sama mereka-mereka orang-orang lemah ini, inikah teman-temannya Muhammad itu? Inikah teman-teman duduknya? Qad manallahu alaihim min bainina. Itukah orang-orang yang diberi karunia oleh Allah di antara kita? Maksudnya apa? Apakah kaliankah yang mulia? Kok mulia tapi begitu hidupnya? Sangat malang sekali. Nah, ini ucapan mereka. Qad manallahu alaihim min bainina, kata mereka. Itukah orang-orang yang diberi karunia oleh Allah di antara kita ini? Apakah mereka saja yang Allah ridhai dibandingkan kita? Fa anzalallah, maka Allah turunkan ayat di dalam surah Al-An'am. Ini sudah masa turun wahyu sedikit. Setiap ada perkara turun lagi, setiap ada perkara turun lagi, turun. Setiap ada kesalahan turun. Setiap ada sesuatu berita yang mesti diluruskan, turun. Ada fitnah, turun. Turun ayat. Ini fase di mana ayat-ayat Al-Quran itu turun. Perintah untuk sabar dari caci maki mereka, sampai tunggu pengumuman dari Allah untuk memerangi mereka. Allah berfirman, wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina alaysallahu bi'a'lama bisyakirin. Di dalam surah Al-An'am Allah mengatakan, wa kadzalik, demikianlah, kadzalik, demikianlah, fatanna, kami memberikan fitnah, ujian, ba'dahum bi ba'din, sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Demikianlah kami berikan ujian itu kepada mereka, liyaqulu, agar mereka mengucapkan ahaula'i manallahu alaihim min bainina, apakah mereka-mereka ini yang Allah berikan karunia di antara kita? Sengaja dikasih kesombongan mereka supaya mereka ngucapin gitu, supaya sombong, ya. Maka Allah mengatakan, alaysallahu bi'a'lama bisyakirin, tidakkah Allah lebih mengetahui orang-orang yang bersyukur? Jadi kalian dikasih nikmat oleh Allah Azza wa Jalla itu, syukuri nikmat itu. Bukan untuk merendahkan orang, mengejek orang dengan karunia yang Allah berikan. Ya, sampai ya kita lupa dengan agama Allah, kita mengucilkan orang-orang yang belajar agama Allah. Ya, tidak seperti itu, ma'asyiral ikhwan azakumullah. Allah itu Maha Adil. Kalau Allah tidak berikan kepada kita nikmat dunia di hari ini, Allah akan berikan itu di akhirat, dan itu tidak akan mungkin Allah sia-siakan, sekecil apapun itu. Nggak ada bahasa kita sudah terlanjur begini-begini, sia-sia semua. Nggak ada. Sia-sia itu urusan dunia. Urusan akhirat berkaitan dengan kebaikan, Allah akan hitung itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu, kata Allah Azza wa Jalla. Siapa yang melakukan amalan kebaikan sekecil apapun itu akan dilihat. Allah akan menoleh di hari kiamat tentang itu. Itu akan dihisab dan akan jadi besar sesuai dengan keikhlasan, kadar keikhlasan kita. Tapi siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun itu juga Allah akan lihat. Allah akan lirik di situ. Itu akan dihisab.
dan akan jadi besar di sisi Allah Azza wa Jalla, walaupun keburukan itu kecil. Ini ma'asyiral muslimin azzakum. Jadi Allah yang paling tahu siapa yang bersyukur. Allah yang paling tahu tentang siapa yang bersyukur. Wa fihim, ya, dan khusus untuk mereka ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, turun ayat, walladzina jaharu walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wa la ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Dalam surah An-Nahl ini kata Allah, walladzina, dan orang-orang yang hajaru fillah, berhijrah menuju kepada Allah. Fillah yakni menuju kepada Allah. Orang-orang yang berhijrah kepada Allah. Kita hari ini hijrah kepada Allah, hijrah kepada Allah. Intiqali min baladil ma'siyah ila baladit ta'ah. Kita tinggalkan negeri maksiat ke negeri ketaatan. Kita tinggalkan teman-teman buruk ke teman-teman dekat. Kita tinggalkan keluarga-keluarga kita yang bersifat buruk kepada keluarga-keluarga yang bersifat baik dan taat. Nah, ini kita perhatikan ini. Termasuk dalam ayat ini bukan cuma orang-orang yang di zaman dulu, tapi zaman sekarang juga termasuk. Walladzina hajaru, orang-orang yang mereka berhijrah. Siapapun dia, hijrah dia, tinggalkan maksiat menuju kebaikan. Teman-teman dekatnya, bahkan orang tuanya, karib kerabatnya, saudaranya, dia tinggalkan itu semua dan dia berhijrah menuju kepada Allah, ikhwah. Min ba'di ma zulimu, ya, setelah mereka itu dizalimi. Dizalimi, ya, orang-orang dulu itu dizalimi. Tidak lepas orang dulu, zaman sekarang juga demikian keadaannya. Tidak semua orang itu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu lurus jalannya, enggak. Ada di antara kita itu, ikhwah a'azakumullah, sampai mereka itu diusir dari keluarganya. Ya, cerita dari teman-teman kita, beberapa asatizah kita, mereka datang ke Makassar itu bukan untuk apa? Bukan untuk pesantren awalnya. Tapi mereka itu datang untuk kuliah. Kota Makassar ini kota besar. Sementara mereka adalah orang kampung. Dari Sulawesi Barat, dari Sulawesi Tenggara, bahkan dari Pulau Jawa, ya, dari Jawa Timur khususnya Surabaya, menuju Makassar. Untuk apa? Untuk kuliah. Terkenal, kota maju. Kamu pergi ke sana, akan sukses di sana. Nah, ini perintah orang-orang tua mereka. Begitu mereka telah mengenal agama, telah mengenal sunnah, ya, justru mereka berbalik arah dari itu, pindah. Yang asalnya disuruh kuliah, banyak ustaz-ustaz kita yang cerita, akhirnya mereka duduk di majelis ilmu, belajar ilmu agama. Sakiti, ditelepon orang tuanya, kamu kalau memang mau berhenti kuliah, ndak saya anggap jadi anak. Kamu kalau memang demikian-demikian, saya akan putus kiriman. Kamu kalau tidak mau mendengar, kamu ndak usah balik ke sini. Banyak ujian-ujian rintangan, disakiti, sakit hati. Tapi itu pengorbanan namanya. Pengorbanan kita zaman ini itu tidak ada apa-apa yang dibandingkan pengorbanan para sahabat zaman dulu. Ammar bin Yasir, ibunya sampai meninggal dunia, ya, dengan tragis, sangat luar biasa. Sumayyah, ya, radhiyallahu anha, yang meninggal dunia disebabkan apa? Disebabkan dari pembunuhan dengan ditusuk oleh Abu Jahal dengan tongkatnya. Ini ma'asyiral ikhwah azakumullah. Rasulullah pun begitu. Diancam juga, kalau aku melihat engkau salat wahai Muhammad, akan aku injak batang lehermu. Coba lihat itu. Rasulullah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah mengatakan dalam surah An-Nahl ini, walladzina hajaru fillah min ba'di ma zulimu, orang-orang yang mereka berhijrah menuju kepada Allah setelah mereka dizalimi, lanubawwi'annahum fid dunya hasanah, kami akan persiapkan untuk mereka di dunia ini tempat yang bagus. Kami akan berikan tempat yang bagus untuk mereka. Artinya apa, ikhwah? Ketika seorang itu meninggalkan sesuatu untuk Allah atau karena Allah, dia tinggalkan yang enak-enak itu karena Allah, terasa terzalimi dia, tersakiti, dia tinggalkan, Allah akan berikan dia tempat yang lebih baik. Itu pasti tidak? Pasti, ya. Orang-orang yang mereka dari kampungnya tidak mengenal agama, kemudian mereka mengenal agama dan ingin belajar ke tempat yang baik, maka Allah akan berikan tempat yang bagus untuk mereka, pondok pesantren, ya tidak? Tempat yang bagus untuk mereka. Walaupun ala kadarnya, ikhwah azakumullah, tapi terasa hidup itu, ya, terasa. Kita di awal-awal 2013 itu, ya,
saya awal masuk, ya saat itu Akh Akram ini saya masih ingat, beliau sama-sama ikut saya daurah bahasa dengan Ustadz Khidir. Ikut 1 bulan, ikut pelajarannya Ustadz Muhajir, ya saat itu. Kemudian kita rasakan makan sama-sama, susah sama-sama. Kadang belajar kita di masjid full orang naik di atas tempat-tempat yang kotor, ya. Tapi itu terasa indah, ikhwah. Pernah ya selama 6 bulan itu kita di pesantren itu lauknya labu siam. 6 bulan. Memang ada donaturnya itu. Pokoknya dia cuma bisa menyumbang itu. Jadi lauknya cuma itu saja. 6 bulan. Ternyata orang-orang dulu, pendahulu-pendahulu dulu, alumni-alumni yang dulu, lebih parah lagi cerita mereka. Apa yang dimakan? Sesuatu yang lebih parah dibandingkan itu. Antum masih mending ada lauknya. Kita dulu tidak ada lauknya katanya. Beras saja sedikit. Jadi itu caranya bagaimana? Beras dimasak dengan air dengan kadar yang banyak. Ya, supaya jadi bubur. Dan bagaimana caranya supaya bubur itu 1 kali masak tahan dari pagi sampai malam. Dikasih asin supaya tidak ada yang makan. Coba lihat itu. Lebih parah lagi. Tapi terasa manis. Allah berikan tempat yang bagus untuk mereka. Tempat yang seperti itulah yang melatih jiwa. Beda kalau zaman sekarang, ikhwah. Kalau kita lihat anak-anak pondok pesantren itu makannya luar biasa. Ya, nikmatnya luar biasa. 3 kali sehari. Ya. Kalau orang-orang dulu itu 1 kali 1 hari saja sudah alhamdulillah. Ya, syukur. Itu melatih kesyukuran. Kalau tidak seperti itu, tidak akan sadar kita. Ya, termasuk saya dulu ketika awal-awal berhijrah ke Makassar itu, semua makanan saya tidak suka, kecuali yang enak-enak. Nah, coba lihat itu. Tapi begitu masuk di pesantren itu semua suka. Umi saya nelpon, kamu sekarang masih nggak suka? Enggak, saya sekarang semua suka, semua saya makan. Coba lihat itu. Itu namanya apa? Lanubawwi annahum fid dunya hasanah. Kami akan berikan tempat yang baik. Kadang tempatnya kurang baik secara zahir, tapi kalau ditanya anak-anak santri itu, ya, coba tanya Akh Soleh Parepare itu, tanya, ya, kira-kira nikmat enggak? Kalau dipilih, kamu pilih enak di rumah atau di pondok? Anak-anak pondok itu akan bilang, kami lebih enak di sini. Padahal kalau dilihat, apanya yang kamu enakkan di sini? Tempat yang acak-acakan, ya, pakaian bergantungan, banyak nyamuk, sampah di mana-mana. Itu ma'asyiral muslimin azakumullah menurut antum. Karena antum tidak lihat betapa enaknya, nikmatnya, bagusnya orang-orang yang belajar ilmu agama itu. Sama hari ini. Ya, hari ini orang di luar sana menangis melihat kita, betapa bodohnya mereka kumpul di masjid. Kita di sini cari uang, dapat uang. Andai kata mereka menggunakan untuk cari uang, mereka bisa kaya seperti kita. Tapi pada hakikatnya kita yang menangis melihat mereka. Manisnya itu duduk di majelis ilmu, terasa kalau kita sudah mengetahui manisnya itu ilmu agama. Bahkan kita merasa lapar. Bahkan kata para ulama, orang yang telah mengetahui ya betapa indahnya ilmu agama itu, maka dia akan lebih butuh kepada ilmu dibandingkan dia butuh dengan makan dan minum. Orang makan dan minum itu cuma butuh berapa? 1 hari 3 kali. Itu sudah kenyang itu, sudah keras perutnya. 3 kali 1 hari makan. Tapi kalau orang butuh ilmu, itu selalu lapar. Pagi butuh ilmu, siang butuh ilmu, malam butuh ilmu. Setiap saat kita butuh ilmu, mengalahkan makan dan minum, kata para ulama. Coba lihat, itu 1 balasannya. Wala ajrul akhirati akbar. Dan sungguh, kata Allah, pahala di negeri akhirat itu lebih besar. Di dunia kalian akan dapat tempat yang bagus, ilmu. Di akhirat sudah pasti lebih besar dibandingkan itu. Walau kanu ya'lamun. Kalau kalian memang mengetahui, kata Allah. Qala Abu Jahal, sini Syekh menukilkan ucapan Abu Jahal. Qala Abu Jahal, wallah la in ra'aitu Muhammadan yusalli la ata'anna ala raqabatihi. Kata Abu Jahal laknatullah alaihi, demi Allah, ya, sungguh katanya, sungguh la in ra'aitu Muhammadan, jika aku melihat Muhammad, kata Abu Jahal, yusalli, dia salat, la ata'anna ala raqabatihi, akan aku injak batang lehernya. Fabalaghahu anna Rasulullah SAW yusalli, maka sampailah berita kepada dia. Fabalaghahu, ya, sampailah kepadanya berita anna Rasulullah SAW yusalli, Nabi sedang salat. Fa'atah, betul-betul dia datangi. Datang dia, diberitakan, ya Abu Jahal, Rasulullah salat. Mana dia? Datang Abu Jahal. Qal, kata Abu Jahal kepada Nabi, alam anhaka 'anis shalah. Wahai Muhammad, bukankah aku telah melarangmu untuk salat? Bukankah aku telah melarangmu untuk salat, wahai Muhammad? Fantaharahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi membentaknya. Intahara, yakni
Ya, seperti di dalam Al-Quran, wa ammal yatima fala tanhar. Adapun anak-anak yatim jangan kalian intahara, jangan kalian hardik, jangan kalian bentak. Maka ketika Abu Jahal bersuara keras, bukankah aku telah melarangmu? Kata Nabi, ya, Nabi bentak orang ini. Nabi ikut balik, ya, tidak diam. Nabi SAW. Faqala atantahiruni wa ana a'azzu wa ana a'azzu ahli Batha. Hai Muhammad, betapa lancangnya engkau. Beranikah engkau membentakku sementara aku adalah manusia yang paling mulia di lembah ini? Nah, ini dia lagi-lagi menunjukkan kekuatan fisik dan kekuatan hartanya saat itu. Aku yang paling kuat, perkasa, mulia, dituakan, raja di tempat ini. Fanazala qauluhu ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, turun ayat lagi, surah Al-Alaq 9-10. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Bagaimana ara'aita? Bagaimana pendapatmu wahai Muhammad tentang orang-orang yang mereka yanha, melarang. Melarang apa? 'Abdan idza shalla. Melarang seorang hamba yang salat. Allah nanya dulu. Kalau Allah mau binasakan bisa? Bisa. Tapi Allah tanya dulu, wahai Muhammad, bagaimana pendapatmu kalau ada orang yang melarangmu sholat begini-begini, mencegahmu, bahkan mengancammu, akan diinjak leher, batang lehernya katanya. Tapi Allah tawarkan dulu. Turun ayat sedikit-sedikit. Wa fi ba'd riwayah, di dalam riwayat lain disebutkan annahu qala alam anhak. Dalam riwayat lain disebutkan, dalam hadis lain maksudnya dari jalur riwayat yang berbeda, Abu Jahal ini mengatakan alam anhak, bukankah aku sudah melarangmu? Fa wallahi ma fi Makkah a'azzu min nadi. Demi Allah, tidak ada di kota Mekah ini yang lebih mulia min nadi, daripada kelompokku. Tidak ada yang lebih mulia daripada kelompokku. Ini dalam riwayat lain. Akhrajahu Muslim. Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam hadis nomor 2797. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala. Abu Hurairah mengatakan dari Sahih Muslim, qala Abu Jahal. Abu Jahal berkata, yu'affiru Muhammadun wajhahu baina adhhurikum. Abu Jahal nanya nih sama orang-orang, sahabat-sahabat Nabi, ya. Apakah Muhammad sujud di tanah ini di depan kalian? Maksudnya apa? Apakah Muhammad salat? Apakah dia sujud di hadapan kalian? Ya, di tempat ini sujud, meletakkan jidatnya di tempat sujud. Faqila na'am. Orang-orang mengatakan na'am, iya, benar. Faqala wallati wal uzza. Coba lihat ini, wallati, demi Lata. Di sini wallati, lihat amalannya. Wallati, dia menjar itu. Asalnya allatu, ada waw langsung wallati. Ini namanya apa? Huruf qasam. Huruf qasam. Dia bertugas untuk apa? Menjadikan isim yang datang setelahnya menjadi majrur. Kalau di sini karena isim mufrad, ya dia majrurnya dengan baris bawah. Wallati, demi Lata, Tuhan dia. Wal Uzza, dan Uzza, ya, demi Lata dan Uzza, Tuhan dia ini. La in ra'aituhu la ata'anna ala raqabatihi. Demi Lata dan Uzza, kata dia, sungguh jika aku melihatnya. Dia katakan sama orang-orang tadi apa? Betulkah Muhammad meletakkan wajahnya di tanah sujud? Kata orang, benar. Sungguh demi Lata dan Uzza, kalau aku melihatnya, la ata'anna ala raqabatihi, akan aku injak batang lehernya. Fa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Maka seketika datanglah Rasulullah Rasulullah, dia mendatangi Rasulullah. Ata, yakni Abu Jahal mendatangi, siapa yang dia datangi? Rasulullah. Abu Jahal mendatangi Rasulullah wa huwa yusalli, sementara Nabi sedang salat. Coba lihat ini ikhwah. Dia datangi Nabi, Nabi sedang salat. Wa za'ama la yata'anna ala raqabatihi. Dia menyangka, dia mengira dia itu bisa menginjak lehernya Nabi. Fama ja'ahum, itu ada salah cetak ya, bukan fama ji'ahum, tapi fama ja'ahum. Dicetakan Manaratul Islami itu ada salah cetak ya. Fama ja'ahum illa wa huwa yanqisu ala aqibaih. Ya, tidaklah mereka datang, maksudnya mereka-mereka ini datang ingin menyerang Nabi, kecuali pasti mereka balik arah. Yattaqi biyadayh, seakan-akan ada sesuatu yang menyerang, mereka melindungi dengan tangan. Wa yaqul baini wa bainahu khandaq, antara aku dan antara dia ada khandaq. Khandaq itu nama sebuah parit.
min nar, ya, ada parit dari api, wa haulun wa ajniha, ya, dan juga sayap, ada sesuatu yang membatasi, jadi tidak bisa diinjak. Andai kata Abu Jahal ini dan orang-orang yang mengikuti dia ingin membinasakan Nabi, Nabi sedang sholat, tidak bisa, ya, tidak bisa. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, laudana minni lakhtafathu malaikatu udwan udwa. Kata Nabi, andai kata sedikit lagi saja Abu Jahal ini mencoba untuk menyerangku, mendekatiku saat sholat, jangankan menyerang, sedikit saja dia mendekat kepadaku, lakhtatafathul malaikatu udwan udwa, maka malaikat akan menyambarnya, ya, menyambarnya, malaikat akan menyambarnya udwan udwa, dan akan memutus badannya menjadi potongan-potongan. Artinya sedikit lagi saja, ketika dia mau menyerang saja, itu sudah ada tanda-tanda tidak bisa diserang. Sedikit lagi saja dia dekat, kata Nabi, niscaya malaikat akan menyambar dan akan dijadikan hancur lebur badannya, putus, terpotong-potong. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan ayat, ya, la nadri fi hadithi Abi Hurairah aw syai'un balaghahu, ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka turunlah ayat, la nadri, aku tidak tahu, fi hadithi Abi Hurairah, apakah hadis ini dari hadis Abu Hurairah, au syai'un balaghahu, atau sesuatu yang dia hanya mendengarnya, atau dia hanya mendengarnya dari orang lain. Kalla, ini turun ayat surah Al-Alaq, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna, dalam surah Al-Alaq. Kalla innal insana la yatgha, kalla, sekali-kali tidak, kata Allah, innal insana la yatgha, sesungguhnya al-insan, lihat kalimat al-insan datang dengan alif lam, menunjukkan keumuman manusia. Sesungguhnya keumuman manusia, la yatgha, datang dengan lamut taukid, sungguh yatgha, betul-betul melampaui batas. Manusia itu melampaui batas. Dikasih nikmat, pasti, ya, dia akan kufur dengan itu, ya. Kalla innal insana la yatgha, sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu sungguh melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, apabila melihat dirinya sudah cukup, pasti dia melampaui batas. Kalau dia sudah melihat dirinya sudah cukup, melampaui batas. Abu Jahal sudah melihat dirinya cukup, kuat, banyak uangnya, banyak anak buahnya, paling mulia di kota Mekah, ya, disegani, maka dia akan melampaui batas dengan itu. Ini sifat yang mesti kita waspadai pada diri kita, termasuk kita yang belajar ilmu, ikhwah, belajar ilmu, jangan pernah merasa kita yang paling mulia di hadapan orang, jangan pernah merasa kita yang paling pintar karena kita yang paling lama belajar ilmu agama, jangan, karena sudah ada contohnya ini. Kalla innal insana la yatgha, manusia itu akan melampaui batas. Kapan itu? Ar-ra'ahu istaghna, kalau melihat dirinya itu sudah kuat, sudah mampu, dia melihat dirinya sudah serba cukup, dia enggak akan lagi mau untuk melakukan ketaatan. Ini rapor merah bagi kita dari sifat-sifat orang-orang zaman dahulu yang betul-betul melampaui batas, tidak bersyukur terhadap karunia yang Allah berikan, seperti Abu Jahal dan orang-orang yang mengikuti jejak Abu Jahal. Ini selesai dalam bab istihzaul musyrikin, ya, sampai mereka ini ingin membinasakan Nabi, bikin misi untuk membunuh Nabi saat salat. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pembahasan al-hijratul ula ilal Habasyah. Bagaimana Rasulullah itu, beliau hijrah yang pertama ke Habasyah, ke Ethiopia. Insyaallah nuwasil insyaallah fi waqtin akhar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.